welcome to Adu Perspektif bersama Detikom dan Total Politik. Kebetulan Pak Torik mangkir malam ini. Ya, tanpa kejelasan. Iya, memang ya ghosting itu tidak hanya dalam hubungan percintaan ya. Memang kelakuan kalau pangkat makin tinggi itu memang agak susah dipegang komitmennya. Anda menyindir siapa nih? Pak Torik. Oh, betul. Jangan kemana-mana. Iya, Kita iya. lagi ngomongin Pak Torik ini. Betul. Ya. Kan ini kenapa mati nih? Apa Dibungkam kita. Apa aja mati? Ya ini mati barusan. Layar kita. Iya, hari ini kita ngomong apa nih, Ar? Kita ngomongin politik terkini ya, banyak isu-isu Standar terkini. ini ya. Menjelang akhir tahun kan kita harus merefleksikan kan. Refleksi-refleksi ini koalisi-koalisi udah gue lihat udah 5 kali makan siang di potret-potret nggak ada deklarasi. Dan tadi Presiden mengatakan kemarin kita tidak boleh lagi ada politik identitas. Betul. Nah ini juga. Dan tadi juga Presiden mengatakan di acara Partai Hanura nanti bilang kalau ada yang nggak lolos partai salah pemerintah. Istana lagi. Istana pula. Iya. Ada yang nggak bisa nyapres, istana pula. Pokoknya nanti. omongan Presiden kita hafal sekarang. Iya. Karena kita warga negara yang baik. Jangan lo kemana-mana. Oke, sudah bersama kita 3 orang. Ini sebenarnya ini forum abang-abang aja. Iya, forum Kenapa kita ngumpulin orang-orang ini? Kenapa kamu ada orang-orang ini? Enggak nih, abang-abang aja, biar asik aja kita ngobrol. Enggak. Yang paling penting itu di atas keahlian tuh keabangan ini. Iya, dan yang paling abang, paling giri. Partai yang berwarna abang. Iya. Tapi belum tentu abangan. Iya. Bridging gua mulai mantap ya sekarang. Sudah mulai industri loh ya. Sudah mulai industri. Sudah ada senior kita dulu berambutnya kuning, sekarang warna biru juga. Ada poni juga di belakang, seperti Roberto Baggio. Ya. dan beliau ini kabarnya akan maju di dapil yang neraka nih, karena dapil yang berat. Katanya. Sumut 1. Kita sebut aja langsung. Bang, abang berani banget maju di dapil itu. Aku bikin rata nanti Sumut 1. Siapa dia? Ruth Sitompul. Mewakili kekuasaan. Abang ini mewakili kekuasaan, ini mewakili Ibu Mega, Pak Jokowi atau Pak Luhut sebenarnya? Enggak lah, saya mewakili ketua umum saya Ibu Mega, dan saya Pak Hasto. Oh, tadi di belakang Pak Luhut juga. Enggak apa-apa, bisa kita. Ini kan kawan Memang baik. bahaya nih. Iya, yang sebelah tengah juga kawannya. Semua kawannya Pak Luhut ya. Siapa yang mau bermusuhan sama Pak Luhut? Iya, kita pun kalau mengaku kawan-kawan kita. Iya, kita ada kita ini berdua host yang pernah masuk Instagramnya Opung Luhut loh. Aku dulu pernah bilang gini, Bang. Dulu buat Anda semua, ini acara ada Pak Luhut. Buat Anda semua yang pernah ke daerah Tebet, Manggarai, itu ada restoran namanya Toba Dream. Nah, ini the real Toba Dream. Dreamnya orang-orang Toba. Luhut Panjaitan. Seneng kawan. Bukan Luhut Panjaitan, jenderal. Gak boleh jenderal. Ini terlalu lama kita perkenalkan tengah. Yunarto Wijaya. Temannya semua politisi. Selamat malam. Meskipun tentu saja dia selalu punya keberpihakan. Yang tidak ini salah satu pengawat politik yang keberpihakannya agak mudah ditebak ya. Dari tweet-tweetnya. Pilkada boleh abu-abu, pilpres itu urusan prinsip. Tapi pilkada pun prinsip Anda beberapa waktu lalu Pak Toto. Dan nama komplek perkantoran kita di Kebayoran tuh nama belakangnya, Bos. Apa? Jangan-jangan beliau juga yang punya Grand Wijaya. Yang berikutnya ini abang kita juga. Abang kita. Iya, Temannya Pak Luhut bukan ini? Hah? Ya. Temannya Pak Luhut. Oh, pasti. Ya, pasti. Ya. Gini, kalau mereka dua kan cuma teman Pak Luhut. Nah, kalau aku ini satu gereja Pak Luhut. Wih, HKBP Menteng. Ini. HKBP Menteng itu di dekat Sawo, Jalan Sawo situ ya, Bang? Oh bukan, di belakang rumah Ibu Mega. DT-ku, Pak. Oh, itu rumah ya. Jadi kalau berdua ini baru teman, belum pernah teman satu gereja. Jadi satu gereja Pak Luhut. Biar ada bawa LBP-nya juga. Gereja boleh satu, doa beda kan. Iya. Bang Jansen Sitindaun. Terima kasih. Mewakili oposisi. Masih nggak oposisi? Yakin. Dan dapil Jakarta Timur nih kayaknya. Kita bocorin aja sini, Bang. Boleh. Jakarta Timur, Bang. Kenapa pindah dari Abang ini kan Sumatera Utara banget? Katanya mengaku-aku nih orang dairi banget, Bu. Ya kan? Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang nggak bisa itu by blood katanya. Kenapa Jakarta Timur nih sekarang? Pertama Jakarta Timur itu dapilnya kosong. Kebetulan Demokrat
tidak punya perwakilan di parlemen dari Jakarta Timur. Yang kedua, kalau mau jujur ya, karena ini kan adu jujur-jujuran. Iya benar. Namanya kita oposisi ini kan modal kurang. Jadi yang paling dekat untuk kampanye ya Jakarta Timur. Jadi naik Kan sepeda dari motor Cikeas, aja, Iya ya. naik sepeda motor aja kita bisa sampai gitu. Oh, pakai motor bebek 4 tak aja bisa jalan tuh Bang ya. Bahkan jalan kaki bisa sampai. Jadi oposisinya kan baru 8 tahun, berkuasanya 10 tahun. Oh iya, harusnya Mengaku-ngaku nggak ada susah. narasi-narasi Iya. kesulitan bensin Kalau ini ya hitungan Mas. saya, jangan-jangan karena Anies lebih kuat di Jakarta Timur dibanding dapilnya yang dulu. Jangan-jangan. Oh. Memang iya Bang, secara peta Tapi itu ya. belum bisa sah statement saya, belum deklarasi. Iya. Nah itu gimana tuh Bang Jansen? Ini banyak yang bilang ini kalau bahasa naga bonarnya ini berunding nikah masuk juga Bang. Ini tim kecil terus, tim besarnya kapan berunding nih kan? Ini makan siang terus Bang. Iya kan? Kapan ini Ya, keputusan? bill siapa yang tanggung ini kita juga bingung Bang? kan? Itu makan siang siapa yang Gitu bayar ya. tuh Bang? Makan siang ya. Enggak, kemarin ada makan malam juga satu. Oh ada ya. Iya, Itu ada. di kawinan Pak Kaisang. Oh iya, bukan ini juga Pak Sugeng Suparno. Iya tapi kan kawinan gratis. Jika pun deklarasi sebenarnya yang benar tuh ya pasca bulan Desember ini. Karena sesungguhnya sebelum Desember ini kemarin belum ada satupun partai di Indonesia ini yang sah menjadi peserta pemilu. Oke. Baru beberapa hari lalu tuh. Yang kedua, tadi kan kalian bahas soal lawyer begitu. Kalau dulu kita jadi lawyer bisnis, ini dalam proses due diligence lah ini. Jadi kita ini sudah ingin beli aset itu ya. Sudah ingin mengakuisisi perusahaan itu ya. Kita sudah sure nih. Tetapi kan ada proses due diligence lah ini. Iya. Jadi kita dalami surat-surat dulu, harga aset ini berapa kan begitu. Tapi ya. masalahnya due diligence lama betul pertama. Yang kedua nih pasti beli nggak nih aset nih Bang? Memang harus lama biar pasti beli. Oh. Tiap ditanya 90% terus kan. Iya. Iya benar. Tapi ya gimana? Tadi kita kan tadi siang habis ketemu pengamat politik juga, Hasan Nasbi kan. Iya. Nah, gimana prediksi politik 2023 nih Bang katanya kan? 2023 ini gimana nih politik? 99% Januari udah mulai terang katanya. Wah, ini narasinya kayak koalisi perubahan nih, 90% terus. Gimana Bang? Tapi kalau dari sudut Demokrat ya, tentu kan yang dipegang organisasi itu adalah keputusan resmi partai kan begitu. Itulah yang kemudian hukum menjadi pegangan seluruh kader begitu ya. Jadi hukum terakhir di Demokrat ini adalah kemarin. Oke. Jadi dalam Rapimnas kemarin kita tidak mengusung nama orang itu. Tapi kita mengusung ya sandi dalam tanda kutip itu perubahan dan perbaikan itu. Wah akhirnya Sandiaga Uno Bang. Jadi Bukan- sandi dalam tanda kutip, petunjuknya itulah Iya, dia. petunjuk, ya. Itu makanya sering kemudian orang ya bertanya ke aku, apa Demokrat kandidat yang seberang itu mengusung lanjutkan begitu, terserahlah ya. Blok lanjutkan itu ingin mengusung siapa, Ya. satunya lagi ya mengusung perubahan dan perbaikan begitu. Oh. Ini yang paling indah itu, sehingga kita juga bisa menguji Ya, benar ya. apa tidak tuh ya seluruh produk kebijakan Pak Jokowi ini memang disukai oleh rakyat begitu. Biar aja dilanjutkan oleh kandidat yang beliau dukung begitu dalam tanda kutip itu. Iya. Diversuskan dengan kandidat perubahan dan perbaikan begitu dia. Oke. Jadi biar ada dua apa? Ada dua kontra begitulah. Jadi kalau di pengadilan tuh ada penuduh begitu, ada penggugat ya, kemudian ada pembela kan begitu. Hakimnya rakyat. Itu yang paling pas. Karena sesungguhnya pemilu itu ya memang pengadilan rakyat. Ya politik tuh harus kontras itu Bang ya. Harus Asal jangan kontras. pekong di tengah jalan tuh pekong tuh Bang. Apa pekong tuh Belok. keluar belok. jalur ya Bang. ya. Nah, Ini nah. tapi Bang Jansen ini kesannya tadi ini Mas Anies asal jangan pekong. Iya. Mas Anies yang jadiin target. Jangan-jangan bukan Mas Anies yang akan jadi itu, pekong. gua juga mau nanya itu. Bisa Demokratnya jadi Jadi pekong, pekong, iya bisa kan? juga PKS-nya jadi pekong. Nah, Mas Toto nih gimana Mas Toto? Gimana nih? Iya. Nasib koalisi Sebenarnya harusnya perubahan ini ini. ngundang Bang Said Didu ya. Karena pertama kali muncul kan tentang isu PKS katanya ditawarkan oleh pengusaha tambang itu kan dari tweetnya Bang Said Didu kan. Yang sampai sekarang saya nggak pernah tahu juga namanya siapa dan Timnya Bang Said Didu. dilempar saja di Ya. tweetnya Bang Said Didu kalau saya tidak salah. Saya melihat begini. Tadi mau ngomentarin Bang Jansen dulu.
Di panggung depannya kan kita selalu mendengar itulah ya, kesamaan platform, visi misi, katakanlah tadi dikotomi antara keberlanjutan Pak Jokowi atau kemudian arahnya ingin perubahan. Tapi panggung belakangnya kan kita tahu, selama ini menetapkan koalisi itu kan adalah kesepakatan mengenai nama, baik capres ataupun cawapres. Katakanlah kita udah melihat nih, mengkerucutnya ke Mas Anies sebagai capres. Ya. Tapi kan kita tahu juga, the devil-nya itu kan ada di penentuan cawapres. Dan buat Nasdem dari awal memang dia sudah mengklaim Anies. Oke. Karakter dari PKS ini partai kader. Dia tidak pernah memaksakan harus sosok ketua umumnya atau pemilik partainya untuk menjadi capres atau cawapres. Ya. Dengan segala hormat, Demokrat ini partai yang sangat terpusat oleh nama Yudhoyono. Sehingga ketika ini diserahkan kepada Mas AHY, kita udah dengan mudah bisa menerka dia harus menjadi bagian dari kekuasaan antara capres atau cawapres itu. Ini yang menjadi gosip kan sekarang menarik. Apakah harga mati buat Demokrat harus AHY jadi cawapres? Itu faktor pertama terkait nama. Yang kedua kita tahu juga tidak pernah bisa dibuktikan tapi kan terkait mahar gitu kan. Yang ketiga kan selalu Apa terkait mahar nih gimana coba nih? Jangan langsung Ya. ketiga nih. Maksudnya apa? kita Kan tahu politik tanpa mahar. biaya politik minimal ya. Kalau kita bicara tidak dalam konteks ingin mengambil keuntungan partai-partai ini ketika bicara mahar. Kita tahu juga dengan negara sebesar ini Pileg dan Pilpres biaya transportasinya aja akomodasi mahalnya luar biasa. Ya. Itu kan selalu kemudian digunakan jadi istilah mahar untuk kebutuhan logistik pemilu. Itu yang kedua. Angkanya udah ketemu belum? Yang nyeletuk itu kan tentang Bang Fahri tentang itu kan. Tentang bohir-bohir inilah. Bandar belum sepakat. Bandar belum sepakat. Yang ketiga kan mengenai pembagian kekuasaan. Nah, di situ kan muncul isu mengenai ya sebutlah PKS katanya ditawarkan untuk jadi masuk dalam kursi kekuasaan. Saya sih melihat isu itu nggak masuk akal dalam logika dagang politik pun ya. Bodoh sekali kalau PKS mau masuk dan membelot dari calon presiden yang kalau kita cross tabulasi itu memang paling banyak didukung oleh kadernya dan itu bisa menguatkan suara mereka di Pileg hanya untuk kekuasaan jadi menteri misalnya 2 tahun. Artinya kan mereka nggak pede banget dong. Mereka bisa dapat menteri 5 tahun nanti ketika menang kan. Iya, Itu yang menurut saya boleh berbicara mengenai kesamaan ini, kesamaan itu. Tapi di panggung belakang ini kok yang selalu memunculkan kejutan. Walaupun kita nggak pernah bisa bahas juga gitu pada akhirnya. Itu yang menurut saya. Tapi saya melihat percepat apa yang dilakukan oleh Bang Surya Paloh pada bulan tanggal 3 Oktober kemarin. Pada akhirnya mempercepat semua proses politik. Tadi kalau ada nyeletuk Hasan Asbi, Januari akan mulai terbaca. Saya pun meyakini Partai Merah yang tadinya biasanya injury time, ini agak terpancing untuk cepat ngambil keputusan. Saya nggak tahu bener apa nggak Bang Ruhut ya. Otomatis Demokrat dengan PKS pun ketika melihat terus-terusan ini satu capres diklaimnya cuma sama satu partai, dan kita tahu ada efek ekor jas di situ, tentu saja ingin proses ini juga nggak lama-lama dong. Karena kemudian untungnya buat partai kita apa kalau satu nama ini cuma diklaim oleh satu partai. Jadi saya juga termasuk So far Anda lihat Anies ini terdistribusi nggak kotel efeknya, manfaatnya, atau sekarang nih kue ini dihabisi sendiri sama Nasdem aja menurut Anda? Kualitatif kita melihat yang mengklaim hanya Nasdem. Karena kan kegiatannya langsung habis 3 Oktober digenjot habis di Sumut, di Sulawesi Selatan dan sama lain-lain. kader-kader Nasdem ya. Tapi data menariknya adalah termasuk kemarin survei SMRC. Kalau Carta besok baru mau rilis nih ya. Bocoran dikit tapi ya. Ternyata kenaikan elektabilitas pasca deklarasi Anies tidak terjadi di Nasdem. Oh gitu. Terjadinya malah di Demokrat dan PKS. Gimana coba? Itu gimana penjelasannya tuh? Justru malah air ini menetes ke kolam yang tidak diprediksi orang gitu. Kalau menurut saya ini spekulasi ya. Ini kalau di politik dulu istilahnya politik air mancur. Gimana tuh Bang? Yang dekat nggak kena, yang jauh malah kena. Nah, politik air mancur ini kok bisa? Bagus pertanyaan tapi tadi. definisi jauh dekatnya kan juga sebenarnya bisa ditelaah ya. Jadi kalau kita lihat gini loh. Karena udah ajak keliling dekat artinya ya Bang ya sama Nasdem kan. Nah, tapi kan tadi kan Jansen udah menyebutkan ya kalau yang namanya ini keterbelahan antara mau perubahan atau mau keberlanjutan. Dan kita nggak bisa menafikan 2024 itu pasti ada bagian dari residu 2014-2019 yang diterjemahkan keberlanjutan atau perubahan tadi. Kalau Demokrat dan PKS kita lekatkan pada identitas perubahan tadi,
dari 2014 mereka sudah punya identitas itu. Jadi ketika kemudian mau disandingkan dengan Anies yang kebetulan sejak 2017 Sudah. karena dipecat kemudian dia menjadi simbol perlawanan terhadap simbol Jokowi dan menjadi simbol perubahan, kan gampang banget buat PKS dan Demokrat melekatkan itu. Nasdem dia punya 8 tahun portfolio menjadi sosok atau partai yang membidani keberlanjutan tadi. Bahkan Sehingga ketika co-founder kemudian ya, Mas, ya? betul ketika lebih dulu dibanding PDIP Iya. melakukan deklarasinya. Malah kan. founder nih. Jadi ketika Nasdem kemudian mengajak keliling-keliling atau deklarasi, pilihannya menjadi dua. Betul, mungkin ada pemilih Anies yang suka dengan perubahan yang akan milih Nasdem, tapi ada juga pemilih Nasdem yang akan kabur. Karena stigma tentang keberlanjutan itu berubah sekarang. Oke, lu Itu sih menurut saya. Ajak ngobrol dulu, gue mau kecilin mikrofon di ini nih, Iya, speaker iya. ya. Iya, lanjut aja. Ini memang Nah. kita self service gini, Bang. Lanjut, Bang. Ini fokus gua gak terganggu nih. Belum dapat investasi ini kita. Nah, kita masuk ke Partai Merah nih. Udah diprediksi di bulan Januari udah agak terang nih, Bang Ruhut. Ya. Ini apakah kalau Sekjen PDI pernah bilang, ya kan? Kami ini nggak butuh narik joget-joget dansa-dansa katanya kan. Nah, apakah PD itu nggak takut ketinggalan dan nanti akan maju sendiri nih, gitu Pak? Dan satu lagi tambah, bener nggak akan menutup peluang koalisi sama PKS dan Demokrat Kan, ini? iya kan? Pak Sekjen udah bilang tuh. Iya. Jadi kami, Ibu Mega kan kita udah tahu, tokoh yang betul-betul menghadapi semua permasalahan. Manis, pahit, nikmatnya beliau merasakan itu. Jadi sebenarnya kami nggak remang-remang, dari dulu terang benderang kok. Cuma kami semua udah sepakat, baik di dalam Munas, di dalam Rakernas, ya Rapimnas, kita selalu udah sepakat semua menyerahkan kepada Ibu, tegak lurus kepada Ibu Mega. Jadi filosofi Jawa ojo ke susu yang dikatakan Pak Joko Widodo itu ya itulah kami. Jadi kami bersabar, kan sudah ada agendanya. Sekarang kan kita lagi sibuk dengan persiapan penataan siapa caleg-caleg, nah, itu aja dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja. Namanya politik, Iya. apapun bisa terjadi. Tapi saya tertarik apa yang dibilang Johnson. Kenapa? Ya memang Anies, Nasdem mesti hati-hati dengan yang namanya kawan yang berhati baik ini, yang mau koalisi sama mereka, Demokrat dan PKS. Tapi kan dia udah bilang, tapi jangan lari dong dari rencana itu. Pekong. Bukan pekongnya, gaya perubahannya. Tiba-tiba udah naik private jet kemana-mana, ya marah mereka. Emang Abang Iya dah, iyalah. Mereka nggak mau itu yang gitu-gitu. Bang, kalau capres nggak naik private jet nih capek, Bang. copot juga lutut Bang, gimana? Oh nanti. Nunggu boarding aja lama nih kayak Yunarto Wijaya. Enggak, saya ada ceritanya nih private jet. Coba mainkan Saya dulu. masih ingat. Waktu periode pertama Pak Joko Widodo, saya sama Pak Luhut kami terbang dengan private jet. Ya, itu Prabowo itu saya masih ingat masih naik pesawat umum Komersial ya. komersil bersama rombongannya, ya. Dia bilang, lihat kita pakai private jet. Tapi besoknya kami terbang lagi ke daerah lain, Bang, itu kayaknya yang dipakai Prabowo private jet yang kita bawa kemarin. Jadi itu juga nanti bakal begitu kalau masalah private jet ini. Tapi mesti Bandarnya dijaga. sama dong berarti. Bandarnya itu juga. Tapi ya kawan koalisi ini hati bersih mau bergabung, emangnya Demokrat, PKS tidak mengambil suatu keputusan yang penuh dengan resiko. Tapi karena hati mereka bersih, nyatanya survei jujur, Nasdem turun jauh, mereka naik kok, AHY naik kok, PKS naik kok, walaupun sekarang ada Gelora, ya naik. Di situ, artinya apa di sini? Ingat loh, ini reformasi loh, rakyat sudah cerdas, jangan bermain kata-kata, mereka udah tahu semua kok. Itu, jadi Johnson apa yang dikatakan betul, Pak Toto benar. Johnson apa Pak Toto yang benar nih? Iya, Dua-duanya. Johnson, Pak Toto Ini kan mantan mereka partai. saling apa? Itu betul. Jadi mereka, apalagi sekarang kan, ini betul nggak nih mau kasih sama AHY biar dia juga mungkin enggak. Tapi kan jagalah perasaan orang. Ya tiba-tiba Saiku udah di mana-mana sekarang lihat di baliho. Wapresnya Anies Saiku loh. Akhir juga Bang. Udah itu akhir juga. Iya. Ya. Akhir di mana-mana kan ngeri itu. Menurut Abang yang paling punya peluang untuk mendampingi Mas Anies dari koalisi perubahan ini, Mas AHY atau dari PKS atau tidak Enggak, kedua-duanya? kalau saya AHY.
dia apapun anak muda, dia coming leader ke depan. Kalau jeli yang namanya Surya Paloh. Nyaman kita dengar PDI. Iya, betul. Kita mesti objektif kok. Kita menilainya objektif. Nyatanya saya bilang, survei dia juga sebagai wapres naik loh. Naik memang naik, harus diakui. Kita mesti akui, kita objektif lah menilai. Bang, tapi ada gosip Ah. kekuasaan nih bang, itu mencoba menggoda-goda, mau coba gergaji tipis nih supaya koalisinya nggak jadi jalan. Kawannya Bang Ruhut namanya Zulfan Lindan dulu pernah bilang juga. Kita saksikan dulu pernyataannya Bang Zulfan soal PKS yang katanya digoda nih masuk kabinet. Pak Idam. Ya. Pak Idam, di manakah Pak Idam? Nah, Ya. apa iya Bang? Mas Toto, kelihatannya kita Iya. ini jangan berlaku seperti acara di TV sini. Iya. Ini podcast aja sih. Iya, memang iya. Gayanya beda. Iya, kalau di TV ini Gayanya bang, beda, Bang. Iya, bang. Kalau di TV, dia berita, kita saksikan video berikut ini. Ada langsung ini. Ganjalannya ada di mana? Kenapa 90 ini lama saya sekali jadi gini, 91, gini. 95 Saya- sampai 99? Kita mendengar kabar angin, ini kabar angin ya, bahwa PKS ini akan masuk dalam kabinet. Nah kalau dia masuk dalam kabinet kan berarti dia masuk di dalam koalisi Pak Jokowi. Ini bukan kabar angin, kabar topan ini bang. Efeknya topan, kabarnya kan angin, kan gitu. Iya. Abang kedengar dari mana bang? Ini valid A1 nggak nih? Kalau kata teman kita Rifana Pratiwi ini A1 nggak bang nih? Politik itu kan kita hasil analisis kita, hasil pengamatan kita. Nanti kalau bicara dari mana buktinya kita lihat aja terbukti apa enggak omongan saya. Iya. Nah, Ya, jadi ini gini. bener nggak bang digoda nih PKS? Seperti nih? apa yang dikatakan Pak Joko Widodo tadi di Acara Hanura ya. Jadi jangan menyalahkan istana, jangan menyalahkan kekuasaan. Tapi bagian daripada istana kekuasaan itu memang ada kok guilty feeling melihat Anies. Siapa? Pak Prabowo, Gerindra. Jadi jangan bilang pemerintahnya, tapi mungkin Gerindra dia kepingin mau merebut, mau menangkan hati daripada PKS loh. Supaya Anies ini nggak jadi, itu ya. Ini kan kuncinya di mana? Di Demokrat dan di PKS. Satu mereka yang ketarik. Karena itu jangan salahkan Pak Joko Widodo, istana, pemerintah, kekuasaan. Tapi dia memang ada di sini ya. Dia Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Lihat tim-timnya itu semua. Bagaimana mereka melihat yang namanya Anies Baswedan. Oh, jadi abang informasi intelijen yang abang terima, Iya. ini yang mau memotong ini Pak Prabowo Ya, karena ada guilty feeling. pendukungnya karena guilty feeling mereka. Wah kebangetan dulu janjinya gitu kok sekarang karena dia pintar bermain kata-kata. Wah itu kan dulu bukan sekarang. Tapi mereka tetap jangan gitu dong. Tapi tawaran dari kekuasaan itu betul nggak bang untuk? Kalau dari PKS kekuasaan masuk? enggak. Tapi ya dia kan apapun kan Pak Prabowo kan orang kekuasaan dong. Nah. Kayak gua aja nih yang di pinggir orang kekuasaan, mungkin Pak Toto juga. Bang, gimana nih bang? Ada semilir-semilir nih kawan seperjuangan abang mau digunting nih. Digunting dikasih gula-gula. Aku nggak punya legal standing untuk komentari soal PKS ya. Karena soal rumah tangga orang kan. Ya, tapi Itu dia. Demokrat. Tapi apa Sebagai namanya? Demokrat ini kan koalisi bang. Apa Khawatir namanya? nggak, Bang? Jika pun ada godaan itu aku yakin PKS kuat lah. Itu dia. Kuat lah, istiqomah lah dengan jalannya yang sekarang nih. Itu dia. Apalagi tadi disampaikan Mas Toto tuh agak kurang masuk di akal. Jika Mas Anies ini kemudian cukup threshold untuk maju jadi calon presiden, yang linear dengan basis pemilih mereka itu kan Mas Anies ini begitu. Bukan misalnya Mas Ganjar atau yang lain-lain misalnya lah jika ditarik ke sana gitu. Jadi mungkin ada 1-2 bisa saja di dalam yang ingin ke sana begitu, ke Medan Merdeka begitu. Tapi mayoritas pasti ingin ke proklamasi lah. Kalau tidak itu dia. Proklamasi dan Proklamasi ke kantor dan Demokrat Cikini. dong. Proklamasi dan Cikini kan begitu. Jadi TB Simatupang, proklamasi dan Cikini kan gitu kan. 3 poros di. Oke, jadi Itu dia. nggak khawatir lah bang ya. Meskipun Tapi di atas- abang mendengar godaan-godaan. Tapi di atas segalanya gitu karena ini acara bagus ini ya. Gini. Jangan Gini, diumbang dulu. Jangan diumbang adik-adik ini bang. Enggak ya gini, jangan juga teman-teman kemudian ya termasuk jurnalis TV, media konvensional dan lain-lain begitu selalu nanya ke partainya itu. Bagus yang dilakukan oleh
Nasdem kemarin mendukung Mas Anies itu makanya dalam beberapa kesempatan aku tanyakan, kapan deklarasi Demokrat Bang? Kapan PKS deklarasi Anies Bang? Begitu aku katakan, tanya Mas Aniesnya. Karena calon presidennya itu beliau. Beliau yang harus buat jembatan ini ke Demokratnya, ke PKS-nya, itu. Kalau kemudian misalnya di belakang layar itu seperti kata Mas Toto tadi, yang tidak bisa terkatakan itu ada 1-2 problem begitu, dia yang jadi jembatan untuk itu. Jadi ini ajang latihan juga untuk Mas Anies. Sebagai calon presiden, syukur-syukur jadi presiden Republik Indonesia ke depan begitu. Gimana caranya? Membuat ya 3 partai ini tadi ya segera mendeklarasikan Mas Anies. Bang, begitu. misalnya Mas Anies pada akhirnya memilih bukan Mas Ahy atau calon dari Partai Demokrat. Sampaikan tapi dasarnya. PKS. Gampang. Akan tetap berjalan seiringan atau? Sampaikan dasarnya itu. Sama seperti ada anak gadis ya sudah dekat dengan kau kemudian kau tolak gitu. Kau sampaikan dasarnya ke orang tua aja, ke kita. Kenapa? Misalnya dasarnya bagus kan Mas Anies kata itu. Bang Ruhut tadi kan paten nih kalau kasih penjelasan. Sampaikan, harus ada penjelasan. Apa istilah anak sekarang tuh? Kalau putus kemudian pergi itu apa namanya? Ghosting. Jangan ghosting. Ini kan politik, jangankan politik yang banyak kepentingan begitu, yang minim kepentingan di dalam keluarga saja. Kalau kita buat keputusan, kita sampaikan ke orang tua kita. Aku mah kelihatannya mau keluar dari tempat kerja, mau daftar di tempat kerja yang baru. Kenapa alasannya? Karena gini kan begitu dia sampaikan. Jadi rumusnya ini soal komunikasi, itu dia. Jadi besok-besok kalian jurnalis media ini jangan hanya terus bertanya ke partai-partai, tanya juga ke kandidat itu. Udah. Itu Mas Anies kenapa katanya kandidat tergantung partai. Nih kata kandidat ini kan makan siang terus partai ini kan. Apa nih hasilnya? Kalau saya podcast sama Mas Anies tadi pagi bilangnya gini, ini masih berproses. Kita tanya PKS lah. Udah ada Mas Ahy ya, Mas Foto tadi Wasekjen PKS katanya. Halo Mas Ahy, malam Mas Ahy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Senior. Abang-abang kita semua nih. Iya makanya langsung dijawab lah nih PKS katanya ada info mau digoda nih untuk masuk kabinet ini. Kalau A1 banget. Analoginya Bang Willy kan nggak mungkin PKS. Ini udah asar, mau sebentar lagi berbuka. Masa dia batal puasa kalau kata Bang Willy. Tapi ada juga yang bilang belum tentu maghribnya berbuka. Tapi kalau kita dua tadi udah kau kasih tahu dapil ya, kasih tahu juga dapil AI ini. Nanti dulu dapil. Dan aku kasih tahu ini senior saya di ilmu politik UI. Kasih tahu. Makanya Bang, mohon dibuka dengan perkenalan bakal di dapil mana. Memang ini tempat abang-abang kita untuk berkenalan dengan calon dapilnya. Silakan Bang. Mas Ahy. Ya, makasih banyak nih abang-abang saya nih, idola-idola saya semua ini. Dapil rencana Jambi nih, ini lagi di Jambi makanya. Jadi mohon maaf kalau sinyalnya kurang oke. Jambi berapa Bang? Hanya satu dapil. Jambi cuma satu. Siapa calon terkuat lawan Anda? Nanti kita undang minggu depan. Adu perspektif sama Mas Ahy. Oke, silakan dijawab Mas Ahy. Ini godaan PKS nih masuk kabinet nih, Mas Ahy. Ya kalau ada godaan berarti kan ada yang digoda ya. Nah, PKS kan yang digoda. Penggodanya juga ada gitu. Dan menurut saya wajar itu sih kalau menggoda gitu kan, apalagi dalam koalisi, walaupun ya mungkin kurang pas tadi seperti yang saya dengarkan juga tadi disampaikan Mas Toto ya. Kalau sudah di ujung, apalagi PKS nih keputusannya ini sudah keputusan level tertinggi kalau soal berada di luar pemerintahan, dan itu tidak mudah untuk diubah hanya dengan soal godaan-godaan tadi gitu. Karena konstituen ataupun juga PKS basis pengambilan keputusannya kan memang dengan karakteristik yang khas di PKS itu ya berdasarkan keputusan para anggota Majelis Syuro yang terpilih dari seluruh dapil seluruh Indonesia yang dipilih oleh kader, sehingga salah satu keputusan itu tidak akan mudah untuk diubah hanya sekedar goda-godaan apalagi yang ada di berita gitu. Ya, tapi kalau itu jadi berita ataupun juga jadi isu ya tentu itu hal yang wajar ya, karena politik itu kan ya kekuasaan, sehingga siapapun juga kalau berada dalam pemerintahan ataupun juga
nggak ingin menguasai banyak hal, ya tentu godaan untuk memasukkan yang sesi lain ya partai politik yang di luar pemerintahan dengan berbagai keterbatasan geraknya seperti itu ya memungkinkan juga gitu ya, karena hal itu hal wajar semua, tapi ya ini hanya dinamika biasa menurut saya, dan dalam konteks ini ya jelas tidak akan terwujud lah hal-hal semacam itu gitu. Oke, Mas Ai. Jadi gitu ya pokoknya ya. Mas Ai, jadi hampir pasti nggak mungkin ya? Iya. Hampir pasti nggak mungkin ya masuk kabinet ya? Iya. Ya sangat sulit karena fokus kita juga sekarang sudah ke pemenangan pemilu dan pemenangan pilpres. Jadi kalau untuk bicara soal masuk pemerintahan menurut saya sih terlalu jauh ya. Apalagi PKS juga akan dirugikan juga kalaupun akhirnya masuk, karena pemilu sedang sebentar lagi, kita konsisten berada di luar pemerintahan dengan berbagai pendekatan yang ada ya. Menurut saya sih hal itu tidak sulit untuk diputuskan. Tapi kan kadang-kadang juga bergabung ini bagian dari memperkuat fokus ini, Bang. Maksudnya? Iya kan? Kemenangan. Ketika sumber daya makin banyak. Maksudnya gitu kan. ada kompensasi Ada uang logowo gitu. Enggak, Pengen ngomong bergabung logistik aja susah. Iya, logistik gitu kan. Ini kan harus dihalus, harus dihalus nih. Iya kan. Iya kan? Gua dimarahin sama Mas Toto nih. Logistik gitu kalau gabung, Bang. Ya kan? Makin banyak logistik gitu. Ya kalau itu sih sosok lah ya. Apalagi PKS. Logistik PKS kalau 5 juga tahun basisnya boleh, kan logistik kader 2 tahun gitu. ngapain? Ya, tapi kan bisa skema-skema lain gitu. Bang Hasan Nasbi di acara podcast sama kita pernah bilang, Bang, bisa aja. Referensinya sana Iya kan? Proksi yang Ya. ditaruh profesional tapi orangnya PKS gitu. Misalnya PKS ini sur banget sama Jansen Sitindaun. Oh, Nah, iya. sebagai perkawanan Jansen aja lah masuk ya kan, yang atas sama PKS. Gitu. Itu menteri yang mana kemarin yang gitu? Iya, iya kan? Kan kelihatannya kan tahu tuh. Tapi profesional ini mereka lah yang berjuang di jalan dakwah gitu kan. Walaupun tidak ber-KTA PKS gitu, Bang. Iya. Tentu pasti ada jauh jawab lah enggak ya? kalau itu ya. Apa, Bang? Kalau itu sangat jauh menurut saya. Jadi kalaupun ada juga, memang kemarin info-info yang ada ketika kita cross-check ya sebagian besar memang info satu arah gitu. Jadi di kita pun juga tidak ada yang pernah mengkonfirmasi. Ya makanya tadi saya bilang ada godaan, ada yang digoda, ada yang menggoda gitu. Bisa jadi mungkin yang semangat yang menggodanya, sehingga itu jadi berita dan jadi ramai gitu. Nah, tapi kan Majelis Syuro ini pertemuannya kan sama yang pembesar-pembesar koalisi perubahan ini belum ada nih gitu. Tapi sebelum masuk ke sana, aku lihat di TV belakang ini seperti kena petir. Mana, Bang? Ini, yang ini. Mana? Nah, Ini sama gini, Bang. Ya. Gitu, Bang. Oh, gitu ya. Ini konsep RSSSS. Konsep Frankenstein ini, Bang. Ya, ini kan rusunnya Pak Ahok nih. Biar kesannya agak vintage kan. Iya. 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 Nah, gitu Bang. Jadi memang ketika sekarang kita bilang PKS serius dengan koalisi perubahan ini akan mendorong Mas Anies, tapi pertemuan pembesar-pembesar belum satu kali pun terjadi gitu. Ketua Majelis Syuro ketemu Pak Surya Paloh. Kan Pak ketemu Sohibul SBY udah tim gitu. kecil kan, ikut makan-makan Ya siang kan, kan. Pak Surya Paloh, Pak SBY dan Pak Habib Salim. Habib Salim ini kan yang decision maker utamanya gitu. Iya. Kalau ketemu sih udah kebanyakan malah kayaknya ketemuan itu. Masa? Mau ketemuan di di tempat Mas Anies, ketemuan di pernikahan tuh udah sering diliput media kan. Jadi kalau soal pertemuan itu sih menurut saya udah justru mungkin terlalu banyak gitu. Jangan-jangan publik bosan besok ada nikahan datang lagi, terus nikahan datang lagi misalnya. Ya kan nggak mungkin ngomong koalisi perubahan di nikahannya anak Mas Sugeng Suparwoto kan. Nah, kita tanya Mas Toto deh untuk melihat ini kan gosip nih. Gosip yang makin lama makin santer masuk di barang. Karena kalau kita ketemu teman-temannya Bang Jansen gitu di warung kopi, masuk di barang nih. Masuk barang ini gitu-gitu. Barang yakin apa? loh. Masuk Barang di apa? Ini maksudnya PKS gitu. Oh, Nah, gitu. ada sikit katanya. Gimana Mas Toto? Saya ngelihat agak beda ya, bahwa ada upaya untuk saling menggoda pasti. Oh, Misal nih, apakah misalnya teman-teman koalisi perubahan tidak punya tanda kutip tawaran untuk bisa menggoda juga KIB yang digosipkan bagian dari kekuasaan untuk bergabung dengan Anies? Sangat mungkin. Karena
wakilnya Anies ini sendiri kan masih sangat terbuka untuk bisa ditawarkan ke misalnya Golkar yang salah satunya minimal mengincar calon wakil presiden. Ya. Kalau bicara sumber daya, bagian dari koalisi perubahan yang namanya Nasdem itu bagian dari kekuasaan juga loh. Iya. Masih ada 3 menterinya loh, dia bagian dari kekuasaan juga. Masih ya. Dan yang harus masih. Yang harus dilihat beda tuh gini, analisis mengenai mudahnya kekuasaan Oke. menggoda koalisi oposisi itu lebih bisa sahih terjadi kalau ini adalah pertarungan ketika incumbent masih bisa maju kembali. Kalau bahasan ini kita bahas dalam 5 tahun 2018 misalnya menuju 2019 jadi masuk akal. Ini berbicara mengenai investasi yang ngasih 6 tahun ke depan dengan berbagai macam resources yang bisa ditawarkan. Sekarang kan terminologinya malah lemdak mengenai kekuasaan yang tinggal sisanya 2 tahun lagi. Oke. Sementara ketika koalisi perubahan berbicaranya mengenai investasi bisa 5 tahun ke depan, bisa 10 tahun mendatang. Jadi tadi makanya saya kasih satu contoh. 2 tahun tuh nggak masuk akal Mas ya? Ya Sisa bodoh ya? sekali ada partai yang besar karena menjadi simbol oposisi. Lalu kemudian keputusan terbesarnya tadi sudah disebutkan adalah menjadi bagian dari luar pemerintahan. Kalau di cross tabulasi pemilihnya 70% ke Anies Baswedan. Dan kemudian hanya karena 2 tahun menjadi bagian dari kekuasaan. Bukan 2 tahun lo harus diingat loh. Iya. Kekuasaan ini de facto-nya secara elektoral itu cuma sampai 14 Februari 2024. Bukan sampai 20 Oktober 2024. Dengan sisa waktu yang sangat pendek, ya menurut saya bodoh sekali kalau kemudian berhitungnya seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai hal di luar godaan kursi kekuasaan, itu lebih masuk akal. Seperti isu mengenai mahar yang besar sekali. Nah itu uang legowo ini Bang. Nah itu mungkin lebih bisa masuk akal kalau mau dikait-kaitkan dengan Mas Toto, kecurigaan, spekulasi gitu aku ya. jadi ingat di bola kemarin, di menit 80 apa 85 tuh. Final. Bukan Vidal. Cristiano Ronaldo dimasukkan. Udah menit 80 marah-marah Oh, iya, dia. iya, Ngapain iya. lagi dimasukkan? Cadangan, iya. Ini udah menit ke 80 nih, ya kan? 10 menit lagi. Terus habis. diharapkan bikin gol gitu kan. Berubah semuanya. Iya. Iya, tapi ada juga yang extra time ini bikin gol nih Bang. Berubah tuh konstelasi Bang, ya kan? Jadi Jadi hampir nggak mungkin. Kalau ya? kalau pertanyaannya adalah mungkin nggak PKS tidak jadi mendukung koalisi perubahan karena kursi menteri yang dijanjikan dengan sisa waktu 1 tahun de facto, menurut saya nggak mungkin. Oke. Bodoh gitu ya. Tapi kalau karena faktor lain, logikanya masih ada. Iya. Apa faktor lain ini Mas? Faktor lain ini tadi kita udah bicara lah belakang. Uang Misalnya legowo. bicara uang legowo, mahar. Tapi tetap ada variabel lain yang menurut saya harganya mahal sekali. Benar-benar ini satu-satunya partai jauh lebih dibanding Demokrat dengan Nasdem yang dianggap paling melekat dengan Anies ini PKS. 70% dari pemilih PKS itu mendukung Anies sekarang. Di cross tabulasi pemilihnya Demokrat itu masih sekitar 40-50% yang mendukung Anies, sisanya masih mendukung Mas AHY sekitar belasan persen gitu ya. Nasdem itu bahkan masih terpecah, walaupun udah lebih besar ke Anies, sebagian masih ke Ganjar misalnya. Jadi resiko politik dan konsolidasinya itu sangat besar sekali. Nah, kalau ini solusi tawaran dari Mas Ari tadi gimana? Mengenai proxy ini yang bisa digunakan. Bukan gua Bang Hasan. Oh, Bang Hasan yang gampang kebaca lah. Kecuali maharnya besar sekali, bisa menutupi potensi kerugian elektoral dan konsolidasi yang bisa terjadi pada tubuh PKS. Itu kalau mau bicara logika ya. Iya. Ini harus ditanya nih Bang Monijin supaya terbuka kan, karena warung kopi ini masuk barang ini, masuk barang ini. Gitu Ada terus. sikit. Enggak, jadi Jansen udah jelas kok terang benderang tadi. Bang Surya Paloh juga awal mereka deklarasi mendukung semua siapa wapres gimana Anies. Tinggal Anies lah bagaimana bisa merebut memenangkan hati Demokrat atau PKS. Itu tadi juga Wakil Sekjen baik sekali. Saya rasa nggak kekuasaan dalam hal ini jabatan yang 2 tahun. Tetap di jalan dakwah ini ya. Tapi itu menarik ya menurut saya, sedikit aja. Kita perhatikan by output ya, apa yang tampak di panggung depan. Pasca deklarasi Anies 3 Oktober, pertama kan sudah menjadi menarik dan perdebatan kenapa cuma satu partai dan terburu-buru dan tergesa-gesa, kira-kira seperti itu ya. Kemudian langsung diikuti oleh penampakan momen Anies ini hanya melakukan gerakan bersama dengan Nasdem. Kita lebih sering melihat dia ada dalam konsolidasi massa dengan
kader-kader Nasdem di berbagai daerah dibandingkan dalam konteks yang tadi Jansen sebutkan. Iya. Even Menjadi PKS juga ya, penengah Bang, ya? komunikasi Iya. antara tiga partai ini. Iya. Padahal kan dia belum mencukupi threshold tuh untuk menjadi Iya. capres. Agak unik karena dia bukan kader Nasdem. Beda cerita kalau Ganjar tiba-tiba nanti dideklarasiin sama PDI Perjuangan, saya pikir semua akan memaklumi bahwa Puan penampakan juga momennya akan seperti Puan itu. juga dong, Puan. Atau Puan. Ya, jangan jelas Semua sekali. masih mungkin terbuka. Semua masih terbuka. Saya menjaga Pak Mas Toto aja Tadi tetap belum di rel selesai nih kan. ngomongnya. Saya menjaga billing statementnya Mas Toto ini dari ke depan ya. Iya. Tapi itu jadi Abang-abang kita ini. tapi jadi menarik di situ kan. Artinya Iya. artinya saya sepakat bahwa apa yang tampak pun itu menarik. Miss-nya itu sepertinya terlihat ketika Anies ini dalam pasca deklarasi baru menunjukkan dirinya dalam kapasitas sebagai capres dari Nasdem. Atau karena memang Demokrat dan PKS belum mendeklarasikan, jadi memang yang masih cuma berhak untuk quote unquote mengeksploitasi Mas Anies secara politik ya Nasdem aja. Bukan bicara dia harus bergerak dengan Demokrat dengan PKS, itu memang tidak boleh karena Tidak belum boleh. deklarasi kan. Tapi Iya. tadi yang Jansen udah Iya. sebutkan tadi kan, kita Jembatan, kok jarang ya. sekali melihat momen Betul. Mas Anies bersama dengan petinggi-petinggi besar itu untuk kemudian merajut prasyarat utama untuk dia jadi capres adalah ketiga partai deklarasi. Nah, Iya. Mas Toto, apa kualifikasi atau momentum yang dibutuhkan oleh Mas Anies untuk membungkus ini? Ketimbang kan sekarang kan joget-joget nih, kemana-mana joget sama Nasdem kan. Nah, tapi ini partai belum dibungkus nih kan. Padahal ini yang penting dulu, baru joget-joget habis Iya. itu gitu. Kalau menurut saya, kalau dari teman-teman Nasdem kan menggunakan bahasanya wakil siapa sih? Wakil tergantung Mas Anies. Mas Anies yang menentukan, Iya, yang gitu ya. Dan menentukan. itu betul sebenarnya secara sistem presidensial gitu ya. Tapi Artinya masuk akal nggak secara real politik? Itu serahkan saja ke Mas Anies. Itu antara dua Kita maknanya, serahkan ke Mas memang Anies. memberi Kalau- kebebasan atau buang body. Jadi kalau Benar, analogi bacanya. tadi udah ada Putri yang diajak jalan terus, kalau kemudian paling tidak kan harus ada kepastian dulu nih. Ya. Nah Mas Anies kalau dia berani menyatakan saya mau wakilnya ini, itu menurut saya akan mempercepat proses negosiasi di antara ketiga partai. Ketika dia pilih wakilnya A, ditanya dong kepada Demokrat, kau bisa terima atau tidak? PKS bisa terima atau tidak? Kalau tidak bisa terima, ada tidak kompensasi lain secara Iya. politik yang bisa membayar ini, tanda kutip gitu ya. Iya. Ini real politiknya. Itu yang Iya. saya nggak tahu ya, kalau kita melihat gaya Anies berpolitik menentukan calon wakil gubernur DKI saja, kemarin kan berlarut-larut sekali. Ya. Beda dengan Ahok, gua mau Jarot pokoknya. Padahal nama-nama yang muncul kan saat itu Banyak banget. banyak. Akhirnya proses menjadi dipercepat kan. Saya takutnya melihat Anies sendiri ikut menikmati aja nih. Harus gelombang yang arahnya nggak jelas gitu Mas. Iya. Dan itu malah ujungnya berpotensi kemudian menimbulkan kesalahpahaman menurut saya. Ya, atau semuanya dikasih harapan nih sama Mas Anies sekarang. Kan ciri khas Anies begitu. Enggak, kalau yang enggak, Ini pujian, ini pujian. enggak, Itu kalau yang pujian. Dalam politik itu enggak, bagus ya. Kalau Bang. yang dikasih harapan dalam hal ini Demokrat, PKS, kita bisa mengerti. Ini kan membuat gimana ya perasaan Demokrat sama PKS ini. Tiba-tiba bagaimana Anies, wakil presidennya Prabowo. Kan mereka jadi gimana? Iya, iya. Sebut lagi nama yang lain lagi. Ini aja belum selesai. Hari Anies ini sudah rame pindah kemana? Andika, hari ini rame. Sekarang Anies Andika. Ya, bahkan Anies, Nasdem itu. pernah bilang nggak ada nama AHY, wakil ketua umum Nasdem. Iya, Pak Ahmad Ali. Ahmad Ali bilang Ahmad gitu. Ali bilangnya calon wakilnya Mas Itu yang Anies paling satu hafal Kofifah, Dia paling hafal kedua dia. Nah. kawannya Bang Ruhut, Jenderal Luhut, Iya. Nah, ada Jenderal Andika, Iya. ada Ridwan Kamil. Iya. AHY nggak disebut. AHY nggak ada barang itu. Karena Ya. itu ini kuncinya di Anies kok. Ya, gimana perasaan Anda Bang? Kalau aku sih nge-tweet tuh, kalau soal Bang Ahmad Ali tuh, karena Iya. kita ini politisi dog fighter kan. Aku bilang kalau Bang Ahmad Ali ganti minggu ganti nama. Cek aja di apa tuh. Di Berita-berita googling aja. ya, Bang? Ah, iya. Harus deklarasi dulu Itu. nih. Ini Jadi- nanti akan jadi kompetitor Ahmad Ali di Jakarta. Memang harus bikin narasinya. Iya, apa namanya itu. Ganti minggu ganti nama ya. Nah, itu kembali ke Nasdem lah ya. Apapun kan Bang Ahmad Ali itu kader Nasdem, posisinya juga tinggi begitu. Jadi yang pasti kalau kami Partai Demokrat, karena aku hanya punya legal standing ya, komentari soal Demokrat, kalau kami memang cukup disiplin soal koalisi bicara koalisi-koalisi ini begitu. Jadi disiplin kami itu. Yang pasti itu tadi semangat kami itu perubahan dan perbaikan. Yang kami lihat adalah narasi Mas Anies ketika muter-muter itu
Iya. Apakah masih perubahan perbaikan atau tidak, kan begitu dia. 3 kekuatan besar Demokrat selama 10 tahun memerintah itu kan pertama soal ekonomi, ya, demokrasi dan internasional, kan begitu dia. Jadi misalnya sikap soal demokrasi. Jadi kelebihan ketua umum kami Mas AHY selama beberapa tahun terakhir ini, Mas AHY itu berani ya dan secara clear ya bicara soal demokrasi, injustice, kemudian republikanisme, dia kan berani bicara soal itu. Dan untuk pemimpin Indonesia ke depan kan penting ini soal sikap dan nilai-nilai ini begitu. Jadi sepanjang kemudian Mas Anies juga soal demokrasi ini tadi terus menganut itu, ya maka sepanjang itu juga ya rosok kita itu tetap ada kan gitu ya. Jadi kalau soal jet pribadi yang disampaikan Bang Ruhut tadi, ini kembali ke soal apa belakang layar begitu. Apa ada politisi level nasional yang ingin berkandidasi di tingkat presidensi begitu di pulau yang negerinya ini 17.280 juta, ya ada cukup banyak provinsi ke provinsi itu tidak ada direct langsung penerbangan langsung, harus ke Jakarta lagi begitu dia. Sedangkan dia sudah masuk misalnya ke Pulau Sumatera, dari Aceh ke Padang tuh nggak ada penerbangan langsung itu. Dari Banda Aceh ke Padang nggak ada. Dari Medan malahan yang ada. Medan ada, Medan Banda Aceh ada itu, makanya banyak orang Aceh kemudian turun di Kuala Namu baru ke Aceh begitu, atau ke ibu kota kabupatennya yang lain begitu dia. Jadi bukan ingin membela itu, tapi secara praktek memang ya karena luasnya negeri kita ini, kalau dia harus pakai penerbangan komersil lagi kembali ke Jakarta, itu tidak efektif. Bukan saya ingin membela soal Mas Anies ya, karena kami belum mengusung dia jadi calon presiden ini, bukan. Belum ya. Tetapi ini apa Bang? Ini bisa pekong nggak pecah kongsi? Tapi hanya ingin menjelaskan soal beberapa fakta-fakta ya yang memang harus dilakukan begitu. Itulah realitasnya begitu dia. Jadi tapi gini Bang, kemarin Bang Hasan soal kemudian di depan layar ya Pak Jokowi misalnya naik penerbangan komersil ya itulah yang ditampilkan. Kalau di belakang layar ditanya selama beliau ikut 2 kandidasi jadi calon presiden tuh pernah nggak naik pesawat pribadi? Pasti pernah lah. Tidak mungkin tidak itu. Tapi katanya Bang Hasan Nasbi narasinya jangan lawan oligarki dong. Apa tuh? Gitu. Katanya jangan ngomong oligarki. Jangan vis-a-vis jangan lawan oligarki kan yang punya private jet kan nggak mungkin orang biasa. Gitu, orang biasa. Itu kan ini narasinya Bang. Yang penting begini pemerintahan ini sebenarnya jangan sampai kemudian ya oligarki itu posisinya di atas negara itu sebenarnya. Itu. Jadi jangan sampai juga. Itu jangan sampai begitu. Oligarki itu juga bagian dari warga negara Indonesia. Kalau kita mau fair, pengusaha-pengusaha itu tapi harus diatur oleh regulator, kan negara nih. Jangan regulasi mampu dia beli begitu, mampu diatur-atur normanya, itu yang problem. Mau kita hilangkan oligarki dari Indonesia, pengusaha-pengusaha besar nggak mungkin juga. Kita harus fair nih. Harus fair. Itu makanya pemimpin itu memang ya kalimatnya itu harus terukur. Itu yang diajarkan Pak SBY ke kita. Jangan ngomong pertumbuhan ekonomi ya saya buat 8%. Gimana caramu? Orang kondisinya begini kok. Nggak akan ada impor, nggak akan utang begitu. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu makanya harus dirasionalkan begitu loh kalimat-kalimat. Ini masukan buat Jokowi atau buat Anies sebenarnya? Buat semuanya. Ini buat semuanya termasuk kita. Itu. Tum AHY gimana Tum AHY? Itu makanya tanya Mas Anies, ada nggak narasi dia seperti kalau betul ada Hasan ngomong itu melawan oligarki begitu. Oligarki jenis apa? Itu Pendukung-pendukungnya. Kalau misalnya seperti sawit-sawit itu kemarin, yang minyak itu membuat jadi naik tuh, nggak apa-apa kalau itu dilawan. Itu. Karena sudah persoalan orang awam begitu. Hajat hidup orang banyak ya Bang ya. Soal rakyat tuh. Kalau itu memang harus ada intervensi lah. Karena Bang. Nggak mungkin tidak. Selain itu capres oligarki termasuk Ganjar gitu. Ganjar nunjuk saya sini. Kalau proses pemerek-perekan itu di media sosial ya itulah memang politik kita hari ini. Problemnya itu salah satunya di luar soal politik uang, ya memang post-truth politik ini. Gitu dia. Media sosial kita ini kan salah satu paling besar di dunia. Kalau digabung pemakai Twitter, Facebook, Instagram, mungkin 200 juta penduduk kita ini ada di media sosial. Kita pelakunya juga kan? Kita pelakunya. Yang kedua, kalian harus ingat, demokrasi kita ini demokrasi langsung. Rakyat itu memilih langsung. Ini orang yang banyak lupa. Karena dia memilih langsung. Kalau dia ingin mengkritik pemimpin itu termasuk mencaci maki, langsung juga. Kalau dia lagi megang media sosial, dia kritik langsung di situ.
Kalau si pemimpin itu datang ke tempatnya, alat yang ada cuma mulutnya, dia maki. Ini langsung. Saya memilih kamu langsung. Masa saya mengkritik kamu harus pakai perwakilan? Perwakilan itu urusan anggaran lah. Itu mereka awasi. Ini bahasan menarik. Gua pengen nambahin dikit. Boleh. Memang ini kita paradigma. Yang tadi kan kita lagi bicara nih mengenai image, misalnya ada istilah capres Oligarki. Lawan kemudian Anies dikritik oleh Hasan Nasbi, capres yang katanya bukan berasal dari oligarki tapi naik private jet. Apakah private jet bukan bagian dari oligarki? Misalnya kan seperti itu kan. Yang menarik gini lah, dalam post-truth politik kayak seperti sekarang, jangan-jangan image yang terbangun dari, kita bicara 3 besar deh, ada Prabowo, ada Ganjar dengan Anies dengan berbagai macam stigmanya, itu jangan-jangan memang sebuah ilusi yang terbangun saja di antara kalangan pendukungnya. Sekarang tadi misalnya Johnson bicara mengenai koalisi perubahan atau bagaimana istiqomah seorang Anies tetap dengan isu perbaikan dan perubahan. Pertanyaannya, kita tahu nggak sih bedanya pola pikir Anies dengan Ganjar terkait oligarki? Apa yang kita tahu? Apa sih pola pikir Ganjar dengan Anies mengenai impor? Apa sih perbedaan pola pikir Ganjar dengan Anies mengenai rantai pangan misalnya? Jadi selama ini jangan-jangan kita seperti berdebat tentang bubur diaduk dengan bubur nggak diaduk. Jadi berantem, satu ngotot bubur diaduk lebih enak, satu bubur nggak diaduk lebih enak. Isinya sama loh. Iya. Ini kita berdebat selera aja Mas. Iya, pada akhirnya seperti perasaan itu. dan selera. Itu yang sampai sekarang juga, sorry teman-teman yang sudah mendeklarasikan lebih dulu seperti koalisi perubahannya apa? Nah, kalau bicara Nasdem dengan misalnya Demokrat dan PKS mengaku satu platform, jelas-jelas yang satu bagian dari keberlanjutan kok, bukan bagian dari oposisi. Contoh lagi lebih konkret, 2 partai ini menolak kenaikan BBM kok, Nasdem jelas mendukung BBM kok, bahkan Pak Sugeng Parwoto menjadi ketua dari Komisi 7 misalnya. Bicara mengenai IKN, 2 partai misalnya cenderung lebih kritik. Dan yang Nasdem akhirnya menerima kok. Lalu di mana kesamaannya? Apa yang diklaim tentang perubahan? Itu yang harus dikedepankan. Ya makanya tunggu dulu. Misalnya seperti di Malaysia. Contoh misalnya seperti di Malaysia contoh. Pakatan Harapan itu kan gabungan antara Partai PKR, Partai Keadilan punya Anwar, Partai DAP, kemudian Partai Amanah punya Mat Sabu misalnya, bentuklah Pakatan Harapan. Atau Perikatan Nasional itu kan gabungan antara Partai PAS, kemudian sama Partai Bersatu, punyanya Muhyiddin Yassin kemarin begitu. Atau Barisan Nasional UMNO dengan MCA misalnya. Jadi sebelum pemilu dilangsungkan, mereka akan menyusun manifesto pasti. Memang arah kita ke sana nih, jikapun kemudian koalisi perubahan-perbaikan ini jadi, ini minimal ideku ya, karena aku adalah salah satu faksi di internal Demokrat yang mengharuskan ini ada. Sehingga ada peta jalan ke depan, harus ada manifesto politik kita, manifesto perjuangan apa ini masuk perubahan-perbaikan tuh. Itu dia. Tentu misalnya pertama, karena kekuatan Demokrat itu soal internasional begitu, mengembalikan lagi marwah Indonesia. Harus diakui, di masa pemerintahan Pak Jokowi ini soal internasional, nilainya kita di bawah. Mungkin satu-satunya menjaga wajah Indonesia tetap ada di internasional itu G20, warisan Pak SB ini kan 2008 yang membawa kita masuk ke KTT presidensinya itu, tingkat presidensinya kan Pak SB begitulah. Jadi ini harus dibawa ke sana, belum soal demokrasinya, memang ada kemunduran begitu. Saya sepakat dengan Mas Toto, jangan lagi kemudian media sosial termasuk kita para politisi ini bermain di soal identitas ini, soal agama ini capek. Sampai kita ini saja yang sudah Kristen, HKBP 3 generasi, dituduh khilafah. Dituduh khilafah. Istri sudah pendeta ini. Mertuaku ini pendeta dituduh khilafah. Walaupun aku memang agak anti main politik identitas ini. Bukannya aku pakai kemudian salib yang 2 kilo itu kemana-mana, bukan. Tetapi tidak ada guna nih. Gitu. Yang penting itu semuanya Mas Ganjar. Kalau Mas Ganjar nanti jadi presiden, itu makanya juga saya minta ke KPU sebenarnya. Buat itu peraturan KPU. Contoh soal program tuh. Misalnya soal pajak. Sikap Mas Ganjar soal pajak ini gimana? Mas Anies gimana begitu? Jadi kita tahu nih. Ini naik nggak nanti pajak nih? Tapi masalahnya Bang, di surveinya Mas Toto, ketika apa sih yang dibutuhkan sama, kan suara rakyat suara Tuhan. Apa sih yang dibutuhkan sama suara Tuhan ini? Pemimpin yang merakyat, suka belusuan, jujur. Tegas. Ada nggak tuh hal-hal yang lebih substansial kayak gitu? Bukan begini. Begini bro, itu tidak bisa kita hindari. Pemilih kita ini ada 2, memilih dengan akal, memilih dengan hati. Karena mayoritas masyarakat kita ini soal pendidikannya masih kurang lain segala macam, memilih dengan hati nggak apa-apa dengan itu. Tapi kita kaum terpelajar cerdik pandai ini harus masuk ke
soal visi misi itu Menu tadi. makanannya harus kita kasih itu Bang ya ke publik Iya ini dong. ya. Harus masuk tuh. Sama Oke. seperti aku selalu mengatakan tesisku. Kalau kita ingin politik Indonesia baik, hilangkan dua hal. Satu, politik uang. Dua, politisi dengan latar belakang pendidikan yang buruk. Nggak bisa tuh. Demokrasi sebesar ini, hilangkan dua hal itu. Itu banyak lagi variabelnya kalau kita ingin memperbaiki politik. Tapi secara praktek aku lihat dua ini. Ya. Itu makanya sering aku tweet. Aku senang sekali sebenarnya dengan era ini. Itu makanya aku berharap semua ini maju. Gimana kok nggak sedapnya? Ada Anies, ada Sandi, ada Erik, ada Ganjar, ada AHY. Kok sepuluh lagi lah nama-nama itu? Sekolah-sekolah semua. Ridwan Kamil. Bahasa Ridwan Inggris Kamil. bagus, Ridwan Ya, Kamil. paten, Aduh, iya. ini Paten the kali. dream Indonesia nih. Kalau siapapun terpilih dari mereka ini jadi presiden, kabinetnya lah manusia-manusia ini semua. Jangan-jangan kami berdua ini atau kami bertiga pergi ke puncak, kami berladang udahlah. Udah mantap Indonesia ini. Udah mantap. Udah mantap Ini inilah. beyond Toba Dream nih ya. Muda-muda ini dia. Muda-muda semua ini. Bahasa Inggris pintar, otaknya ada. Informasi mereka banyak dan benar. Oke. Didukung intelektual yang luar biasa. Ada. Perfecto bin paripurna. Menurut aku.